di dalam majlisnya Allah, di dalam majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul atas undangan Allah, atas gerakan Allah, dihadirkan Allah, dibimbing Allah. Tidak bukan dan tidak lain, insyaallah Allah ingin memandang kita dengan pandangan rahmat. Allah Subhanahu wa taala ingin memandang kita dengan pandangan taubat. Allah taala ingin memandang kita dengan pandangan redha, dengan pandangan kasih sayang, sehingga tidak satu pun di antara kita pulang dari majlis ini melainkan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki zahir dan batin kita. Allah Subhanahu wa taala memperbaiki ihwal keadaan kita. Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit kita, baik penyakit zahir, penyakit batin, penyakit yang nampak maupun penyakit yang tidak nampak, yang akan atau yang belum. Ya Rabb, mudah-mudahan dijauhkan dari bala, musibah dan wabah. Amin ya rabbal alamin. Tak cuma untuk kita, kepada seluruh muslimin wal muslimat dimanapun mereka berada, dan khususnya di Kuala Tungkal ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga dengan sebaik-baiknya penjagaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara kita dengan sebaik-baiknya pemeliharaan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Al-Fakir minta maaf atas keterlambatan kedatangan, dikarenakan tadi kita tiba di Kuala Tungkal ini menjelang maghrib. Kebetulan semalam di Bogor itu majlis rutinan. Semalam majlis rutinan seperti biasa. Setelah majlis kita kebiasaan nemenin tamu. Itu kalau kita sudah nemenin tamu, pantang mundur, pantang nyerah. Kalau tamu datang, kita pasang senyuman. Kalau tamu datang, kita tanya apa hajatnya, apa kebutuhannya, kita gembirakan. Jangan pernah kita pasang muka ngantuk, jangan pernah kita pasang muka lelah. Gembirakan tamu kita, sebagaimana daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa orang dia ngaku beriman pada hari akhir dan di hatinya terdapat keimanan, maka tandanya orang yang beriman apa? Dia akan memuliakan tamunya, siapapun tamunya. Itu kita kebiasaan diajarkan guru-guru kita, orang tua kita tuh, kalau tamu datang ke rumah kita, ambil kabar. Rasulullah bilang tamu datang itu bawa rizki. Tamu datang tuh bawa rizki. Jadi nggak ada cerita tamu datang ngerepotin, nggak ada tamu datang nyusahin. Tamu datang tuh bawa rizki. Dan tamu nggak pulang dari rumah kita, melainkan mereka membawa pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah tuh sedih kalau di rumahnya nggak kedatangan tamu. Nabi itu gundah kalau di rumahnya nggak datang orang yang bawa hajat ke rumahnya. Begitupun keluarga beliau, begitupun para sahabat beliau, dan begitupun orang yang berjalan di bawah relnya Nabi besar Muhammad. Orang yang cinta sama Nabi, orang yang mengikuti Nabi, orang yang meneladani Nabi, itu adalah orang-orang pantang menyerah sama tamu, siapapun tamunya. Bagaimanapun keadaan tamunya, tetap dia muliakan. Itu kebiasaan di rumah Habib tuh, insya Allah yang pernah ke Bogor apal. Itu kalau orang bertamu, insya Allah sampai azan subuh. Namu sampai azan subuh. Kadang ada juga habis salat subuh berjamaah masih nyambung, ngobrol, ngebahas apa segala macam ya, sampai jam 8 pagi. Jam 8 pagi kita berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta. Alhamdulillah keburu. Belum tidur tuh. Belum tidur. Alhamdulillah sampai di Jambi kita silaturahmi. Habis kita silaturahmi berangkat lagi ke Kuala Tungkal. Dapat tidur barusan cuman 1 jam di mobil. Alhamdulillah nikmat. Tapi Allah kasih sehat, itu yang paling berkah. Allah kasih sehat, Allah kasih nikmat, Allah kasih keselamatan, Allah kasih kenyamanan. Wa insyaallah kelelahan kita akan digantikan oleh Allah sebagai kebahagiaan besok di surga. Amin ya rabbal alamin. Ini terlambat datang barusan apa? Siap-siap dulu, rebahan dulu, mandi dulu, baru datang kemari. Jadi Al-Fakir meminta maaf kepada antum. Mudah-mudahan antum membukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Wah, ini malam insyaallah kita begadang. Ini malam insyaallah kita ngaji sampai subuh. Mau ngaji sampai subuh. Benar. Fadhal itu ngaji sampai subuh ada pulang. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Enggak kerasa kita udah sampai lagi pada bulan Muharram. Setelah sebelumnya
kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kemarin Ramadan kita sibukkan ibadah kita di rumah masing-masing. Kita memakmurkan rumah kita menjadi masjid. Masjidnya di rumah, musallahnya di rumah, peribadahan di rumah kita lakukan dengan khidmat. Namun insyaAllah tidak mengurangi semangat kita dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari demi hari, bulan demi bulan, tak kerasa kita masuk bulan Muharram. Wabah di mana-mana, wabah di mana-mana, penyakit di mana-mana. Ya Rabb, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah ta'ala menjauhkan kita dari bara wabah dan musibah. Dijauhkan keluarga kita, istri kita, anak, sahabat, kerabat kita daripada hal-hal yang membahayakan. Amin ya Rabbal alamin. Ini corona, subhanallah. Ini corona ini pengaruhnya sangat luar biasa. Pengaruh bagi perekonomian sebagian orang. Saya nggak katakan semua orang, kenapa? Ada sebagian hamba Allah kaum salihin itu bagi mereka corona nggak ngaruh. Namun ada yang menakjubkan dari peristiwa wabah ini, dari pandemi ini. Itu subhanallah, berapa banyak orang-orang yang tadinya nggak nutup aurat, dengan datangnya wabah pada nutup aurat. Khususnya kaum perempuan. Ini kaum perempuan rata-rata pada nutup mukanya. Subhanallah, girang kita lihatnya. Yang kelihatan cuma matanya doang. Yang bukan mahramnya nggak mau salaman. Jalankan yang bukan mahramnya, laki ada laki nggak mau salaman. Subhanallah. Mal-mal tutup, tempat hiburan tutup, tempat maksiat tutup, tempat prostitusi tutup, semuanya tutup. Subhanallah, kita ngeliatnya kayaknya nikmat banget. Nggak heran ada satu ulama majnun di Hadramut. Itu ketika datang wabah corona, dia berkata, marhaba ya corona, selamat datang wahai corona. Ada nggak orang doa begitu? Selamat datang wahai corona, ahlan bikum. Saya ucapkan selamat datang wahai corona. Terima kasih corona. Yang maksiat pada takut, yang pada buka-bukaan aurat pada nutup aurat, yang tadinya bersentuhan dengan yang bukan mahramnya dia jauh. Tapi sayang, katanya, sayang, mereka lebih takut kepada makhluk yang kecil daripada makhluk yang maha besar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Heran, kok sama virus yang bentuknya kecil banget, bahkan gak kasat mata, gak kelihatan, takut. Tapi aneh, kok kita gak takut sama zat yang menciptakan segala bentuk makhluk, yang menciptakan bala, wabah, musibah, penyakit, kesehatan, menghidupkan yang mati, mewafatkan daripada yang hidup, yang menciptakan kita dari ketiadaan, yang menurunkan hujan, yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, raja dari yang maha raja, Rabbul Alamin. Kok kita gak takut? Heran, ditegur oleh Allah dengan suatu hal yang kecil kita takut. Bukan cuma Indonesia, bahkan sedunia takut. Tapi heran, kenapa kita gak takut sama zat yang menciptakan langit dan bumi ini? Allahu Akbar. Akhirnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini hikmah daripada corona ini. Kita banyak waktu sama keluarga kita. Habib khususnya, Habib biasa jarang ada di rumah, tapi adanya corona ini Habib banyak waktu di rumah sama istri tercinta di rumah. Alhamdulillah, banyak waktu kita bakal orang tua kita. Intinya apa? Seorang mukmin, seorang muslim, apabila ditimpakan suatu musibah di tengah-tengah mereka, maka mereka meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia mengatakan, ya Allah, setiap apapun yang menimpa kami semuanya kecil, tapi musibah yang paling besar adalah tatkala kami jauh dari Engkau, ya Allah. Subhanallah. Musibah yang paling besar itu apa? Yang paling besar itu adalah musibah ketika kita jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Ini kita sama wabah takut, sama penyakit takut, tapi kita harus tahu ketika besok kita meninggal, semua penyakit kita hilang. Orang sakit diabetes meninggal, hilang diabetesnya. Orang sakit kanker meninggal, hilang kankernya. Orang paru-paru meninggal, hilang paru-parunya. Kena virus, meninggal, hilang virusnya.
tapi ada penyakit yang gak hilang. Nah ini kita bakal kaji nih malam. Barusan Habib Bagir cerita tentang kemuliaan Muharram. Kita umat Nabi ini Allah berikan bonus, Allah berikan keagungan, Allah berikan kemuliaan. Berbeda dengan umat-umat Nabi yang terdahulu. Bahkan semua Nabi pun mengidam-idamkan ingin menjadi bagian daripada umat Nabi besar Muhammad. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu Allah jadikan sebagai sebaik-baiknya umat yang pernah ada di alam semesta ini. Kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nabi-nabi lain pun mengidam-idamkan ingin menjadi bagian daripada umat Nabi besar Muhammad. Kenapa sebabnya? Berbeda umat Nabi Muhammad dengan umat-umat Nabi yang lain. Umat Nabi yang lain ibadahnya ribuan tahun. Habib Bagir barusan cerita Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yahya, Allah Ta'ala berikan mereka keberkahan umur. Umurnya panjang. Umurnya apa? Panjang. Itu di zaman Nabi Musa dikatakan dalam kitab Syama'il Akbar. Di zaman Nabi Musa seorang ibu datang nangis sama Nabi Musa. Ini ibu nangis datang sama Nabi Musa. Nabi Musa nanya, ibu, apalah penyebab kau ni nangis? Dia bilang, wahai Musa, aku ni baru kena timpa musibah. Musibah apa nimpa kau ni? Dijawab lagi sama ibu, aku punya budak di rumah masih kecil udah meninggal. Kesian, belum nikah, belum berumah tangga, belum puas ngerasain kehidupan, udah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa nanya, berapa anakmu umurnya? Umurnya baru 1000 tahun. Itu anak kecil umurnya 1000 tahun. Di zaman Nabi Musa umurnya 10 tahun itu anak kecil. Nabi Musa ketawa. Apa kata ibu? Hai kau ni Musa nak nguyok, dia bilang. Ngeledek kau ni. Aku kena timpa musibah, kau ketawa, dia bilang. Nabi Musa bilang, wahai ibu, aku ketawa ini bukan ngeledek. Aku memikirkan di dalam kitab Taurat dikatakan akan datang umat akhir zaman. Umurnya cuma 63 tahun. Kalaupun masanya lebih dari 63 tahun, itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Ditungkal ada enggak orang yang umurnya 100 tahun? Ada? Ada enggak? Kalau ada pun udah langka. Kalau ada pun udah sakit keras. Udah enggak bisa ngapa-ngapain. Ini umat Nabi Musa, anak kecil umur 1000 tahun. Bayangkanlah, umur kita ini singkat banget. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan nanti akan datangnya hari kiamat. Semakin dekat datangnya hari kiamat, umur tak ada terasa. Benar tak ada terasa kita di umur ini. Baru kemarin kita puasa, sekaranglah Muharram. Perasaan baru kemarin kita ini anak kecil main layangan, nyari cempakul di parit ya. Tak adalah terasa umur kita ini. Tahu-tahu kita udah besar, tahu-tahu udah nikah, tahu-tahu udah punya anak, tahu-tahu udah keluar ubat. Tak ada terasa umur kita. Makin ke sana umur kita, waktu tak ada berasa lagi sudah. Nabi bilang akhir zaman, waktu tak ada berasa lagi. Pagi ketemu malam, malam ketemu pagi lagi. Masya Allah. Nah itu ibu, ketika Nabi Musa ketawa, kau ni ngejek wahai Musa. Tak ada, nanti akan datang umat akhir zaman umurnya 63 tahun. Kalaupun lebih, bonus itu THR dari Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab itu ibu? Ya Musa, kalau umur aku diberikan oleh Allah 63 tahun, aku gunakan sekali sujud kepada Allah, aku tak ada bangun-bangun lagi. Sujudnya 63 tahun. Itu nih kadang-kadang masuk ke masjid, imam bacain Al-Quran, Subbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Di belakang udah mikir, lama nih kau nih bacanya. Salat imam lagi asyik baca Quran, lama banget. Baca maulid, orang kenikmatan baca maulid, betah baca maulid yang dibaca syama'ilnya Nabi. Aduh ya Allah, ini kapan kelarnya di maulid? Gak ada kerinduan nama Nabi, gak ada zauq, gak ada athar, gak ada natijah, gak ada hubungan, gak ada irtibat sama Nabi Muhammad. Habib Ali Al-Habsyi dulu sebelum baca, belum narang Simtud Durar, beliau bacanya maulid tiba.
Itu beliau kalau baca maulid tiba, itu dari awal sampai akhir tak ada dari putus-putus, tak ada lah disingkat-singkat. Kenapa gak mau disingkat-singkat? Apa kata Ali Habsyi? Seakan-akan kau ini tak ada betah sama Rasulullah SAW. Kau ni kadang-kadang kalau masa muda kita dulu kenal sama perempuan, kita suka sama itu perempuan. Kalau dengar nama dia, senang hati kita, gembira. Masya Allah. Kalau dengar cerita tentang si fulana, oh si fulana tinggalnya di sini, anaknya si ini, kelakuannya begini-begini, senang hati kita. Kenapa? Kita mendengarkan daripada orang yang kita cintai. Kalau kita mendengar daripada nama orang yang kita cintai, kita senang. Apalagi yang dibacakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada betah kadang-kadang kita ngaji, kadang-kadang ya Allah, tak betah. Itu umat Nabi Musa sekali sujud bisa 50 tahun, sekali sujud 100 tahun. Kok kuat? Ya iya, badannya aja kuat, badannya tinggi-tinggi, badannya kuat-kuat, besar-besar, tenaganya besar. Kita umat Nabi cuma 63 tahun, kalau lebih bonus. Tapi lihat di Kuala Tungkal ini, gak usah jauh-jauh di Bogor, di Tungkal lah. Anak masih muda dengar kabar beb si fulan meninggal. Ya Allah, kawan kita itu tahun kemarin ketemu sama kita, ngobrol, bercanda, dengar kabar beb si fulan meninggal, beb si fulan meninggal, beb si fulan wafat. Ya Allah, umur kita tak ada kerasa. Tapi umatnya Nabi, walaupun umurnya singkat, walaupun umurnya pendek, tapi subhanallah, kalau kita mengerjakan satu amalan, Allah Ta'ala melipat gandakan khusus untuk umatnya Nabi besar Muhammad. Umat Nabi terdahulu bikin amal ibadah satu, dapat ganjarannya satu. Ketika mereka berbuat dosa, maka itu amal habis semuanya. Tapi umat Nabi Muhammad, ketika dia berbuat dosa satu, hitungannya satu. Ketika dia mengerjakan satu sunnah Nabi, Allah lipatkan 70 kali lipat. Orang sholat berjamaah 70 kali lipat. Sholatnya pakai siwak 140 kali lipat. Safnya rapat, berapa? Tambah lagi sama kita 210 kali lipat. Pakai minyak wangi pikir sunnah Nabi, tambah lagi. Masya Allah, setiap ente meniatkan sunnah Nabi, mengerjakan satu sunnah Nabi, maka terjalin hubungan antum dengan Rasulullah. Dan gak ada yang gerbang kita untuk sampai kepada Allah, mempunyai kedudukan di sisi Allah, melainkan ketika kalian mengerjakan daripada sunnahnya Nabi besar Muhammad. Innamal abad yatakarrab ilayya bin nawafil hatta uhibba. Hambaku siapa? Kita pendosa, mendekatkan diri kepadaku bin nawafil dengan amalan sunnah hatta uhibba, sampai aku cinta kepada dia. Kalau Allah cinta kepada hambanya, tak usahlah kau ngejar dunia, dunia datang sama kau, purik kau sama dunia. Syekh Abu Bakar bin Salim di Hadramut, pengajiannya tak macam kita. Kalau kita pengajian sebulan sekali, setahun sekali, Syekh Abu Bakar bin Salim pengajiannya tiap hari. Yang hadir tak ada banyak, yang hadir tak ada banyak, yang hadir cuma 4.000 orang tiap hari pengajiannya. Kenapa tahu 4.000 orang? Karena dia menyiapkan makanan. Yang hadir semuanya dapat makanan dari beliau, yang masak beliau, yang ngaduk gandumnya beliau, dibagikan 4.000 porsi kepada jamaahnya semuanya tiap hari. Subhanallah. Dari mana beb gandumnya beb? Begitulah orang kalau udah dicintai oleh Allah, Allah Ta'ala berikan jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Allah bukakan pintunya, Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan jalannya. Kalau Allah cinta kepada hambanya, jangan cari dunia, dunia datang sama dia. Jangan cari ridha manusia, dia tak peduli. Yang diharapkan hanyalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, beruntung banget ada umat Nabi besar Muhammad kalau dia mau mengerjakan sunnahnya Nabi. Walhasil, nih umatnya Nabi dapat pengampunan, umatnya Nabi dapat kemuliaan, bulan demi bulan, waktu demi waktu, banyak keistimewaan daripada bulan-bulan yang Allah berikan untuk umat Nabi besar Muhammad. Tapi ingat, Ramadan orang gak dapat pengampunan, Rajab orang gak dapat pengampunan, Muharram orang gak dapat kemuliaan. Apapun yang dia kerjakan, amalan sebagus apapun, ada penghalang. Nah ini yang bakal kita bahas ini malam.
Saya pernah ingatkan dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan bahwasannya dosa kita ini sebanyak apapun, dosa kita ini sebanyak apapun, banyak melupakan Allah, banyak meninggalkan Allah, banyak bermaksiat kepada Allah, banyak melantarkan haknya Allah, ketika kita bertaubat kepada Allah, pasti Allah ampuni dosanya. Dalam hadis Qudsi dikatakan seorang hamba yang saleh berdoa kepada Allah, ya Rabbana, wahai Tuhanku. Saat itu Allah Ta'ala memanggil taubatnya, labbaik, wahai orang saleh, bagimu aku penuhi panggilan. Tapi buat hambanya yang dalil, hambanya yang pendosa, yang penuh kemaksiatan, datang kepada Allah, bertaubat minta ampun kepada Allah. Apa kata Allah? Fastaghfiru, aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah yuhibbut tawabin, Allah cinta kepada hambanya yang bertaubat. Maknanya apa kata Imam Ghazali? Orang berbuat dosa apapun kepada Allah pasti diampuni oleh Allah selama tidak dia menyekutukan Allah. Tapi ingat, taubat, kemuliaan, amalan, ibadah, apapun itu, kalau hablum minan nasnya enggak benar, maka itu semua akan terhapuskan. Nah, tahu. Jangan dengir. Kita ini kan pede kadang-kadang. Aku rajin ngaji sama Habib. Aku rajin ke masjid. Aku rajin ibadah. Sholatnya aku. Babi abak dia jungkir balik. Masya Allah. Baca Quran. Udah khatam udah. Sehari 30 juz. Kalau ada Quran 40 juz tambah lagi gitu. Masya Allah. Ibadahnya rajin, ngajinya rajin. Ya, tapi sayang nggak bisa ngejaga hablum minan nas, repot urusannya. Ini kira-kira paham nggak? Kira-kira ngerti nggak? Kita nggak boleh meremehkan dosa kepada Allah, meninggalkan sholat nggak boleh, benar. Tapi dosa kita kepada Allah sebanyak apapun kamu taubat, diampuni oleh Allah. Tapi taubat nggak bakal diampunin kalau hablum minan nasnya nggak benar. Imam Ghazali mengatakan ada satu orang hamba soleh. Ini hamba soleh ini kerjanya ekspedisi. Tahu ekspedisi? JNE, tukang nganterin barang. Zaman dulu nganterin barang kan ada dus. Jadi kalau nganterin barang pakai peti. Itu peti dibawa sama dia. Isinya apa? Barang yang mau dikirim. Walhasil di tengah jalan dia makan. Habis dia makan, di giginya terselip kotoran. Maka dia ambil itu kayu, dipotek sama dia tuh. Dipotek sama dia, dibersihkan giginya, diantarkan paketnya. Lupa minta ridho sama yang punya paket. Pulang dia lupa. Ketika dia meninggal, apa kata Imam Ghazali? Gara-gara sepotong kayu tersebut, ini orang menanggung hisabnya selama 1000 tahun di neraka Allah. 1000 tahun itu nggak sebentar di neraka, Pak. Makanya hati-hati, jangan curan-curan. Kadang orang ke bawah, sudahlah kawan aku ridho. Hati-hati coy. Kawan tahu boleh jadi itu kok. Enggak. Tapi kalau kau meminta izin sama dia, naudzubillah min dzalik. Hati-hati, haknya orang kita hati-hati. Maksudnya apa? Hablum minan nas. Imam Ghazali juga bercerita, ada satu orang saleh, ahli ibadah, takwa kepada Allah. Tetangganya perempuan ahli maksiat. Tetangganya perempuan penjajah diri. Insya Allah ini paham deh tuh, perempuan malam ya. Ini orang saleh ketika lewat rumah tetangganya tadi, perempuan yang tadi ahli maksiat, hatinya terbesit. Biasa setan kadang-kadang pinter. Setan ini tidak rela nengok hambanya yang saleh. Makanya orang semakin tinggi ibadahnya, semakin besar ujian dari syaitan. Itu syaitan bilang, sini kau orang saleh. Tetangga kau ini pelacur, ahli maksiat, perempuan gak benar. Makanya orang saleh bilang, ya Allah betapa sialnya ini rumah. Pasti dia sedang berbuat tidak baik, sedang berbuat senonoh. Na'udzubillah min dzalik. Kebalikannya, ini perempuan ahli maksiat, dia lewat rumah tetangganya orang saleh. Hatinya berkata, apa kata hatinya? Ya Allah, beruntungnya rumah tetanggaku ini penghuninya orang saleh, ahli ibadah, takwa kepada Allah.
Ya Rabb, berikan aku taubat, taubatan nasuha. Aku ingin menjadi orang baik ya Allah. Singkat cerita, kata Imam Ghazali, keduanya meninggal. Ini orang saleh mau masuk surga, disetop sama malaikat. Nanti dulu, enak aja itu dulu masuk surga aja. Salah ini apa? Nah, kata orang saleh ini, aku ini ahli ibadah, aku takwa kepada Allah, aku rajin baca Quran. Pede kamu, dibilang. Pede kau kepedean katanya. Lah, ngapa? Iya, kau pernah ngerjakan satu dosa. Apa dosa kau? Berprasangka buruk kepada seorang hamba Allah. Karena prasangka buruk kau, maka kau dimasukkan dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini perempuan ahli maksiat mau masuk neraka, disetop sama malaikat. Protes juga ini perempuan. Wahai malaikat, kenapa aku disetop masuk neraka? Tempat kau di surga. Bingung. Wahai malaikat, kenapa aku dicegah masuk neraka, dimasukkan ke surga? Aku sadar aku pendosa, hamba Allah yang lupa, yang penuh dengan kemaksiatan. Di akhir usiaku baru aku kembali bertaubat kepada Allah. Apa kata malaikat? Ketahuilah wahai hamba Allah, fa inna fadlullah wasi'. Karunia Allah itu besar. Karunia Allah itu luas, gak terbatas. Tempat kau di surga. Apa penyebabnya? Karena kau pernah berprasangka baik kepada seorang hamba Allah. Makanya ini hati-hati. Jawareh kita ini hablum minanasnya repot. Urusan hati yang tersembunyi gak nyakitin padahal. Kalau saya suudzon sama orang, kira-kira nyakitin orangnya gak? Enggak. Orangnya gak sakit, tapi gara-gara hati kita yang kotor kepada orang lain menyebabkan kita terjerumus pada murkanya Allah. Karena hati kita yang kotor menyebabkan kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi lihat, apalagi kalau kita tidak sengaja nyakitin orang, tidak sengaja melukai hatinya orang. Kalau kita belum minta riba, kalau kita belum minta maaf, hati-hati, itu amalan kita terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau mengatakan, wallahi ma fi syahni ila ahli al-asal. Demi Allah, sepanjang aku hidup di alam dunia ini, tidaklah aku berdoa kepada Allah pada setiap malam, ya Allah, yang nyakitinku aku maafin, yang ngomongin aku ya Allah aku ribain, ya Allah yang berprasangka buruk kepadaku memang aku tempat orang yang buruk. Ya Allah, jangan ada satupun kebencian di hati kami ya Allah kepada sesama muslim. Subhanallah. Hada aulia, hada sulaha. Wah, mudah-mudahan kita amalan kita pas-pasan, ibadah kita pas-pasan, sholat kita pas-pasan, modal kita cuma satu, berkat kita hadir pengajian. Ya Allah, bersihin hati ini ya Allah. Pengen kita bersih hati ini, pengen bersih hati ya Allah. Yang paling buruk di Kuala Tunggal siapa? Habib Bagir. Yang paling jelek siapa? Habib Bagir. Yang paling gak baik siapa? Habib Bagir. Coba nih hal ditanamkan di hati ente. Ketemu orang lain, ya Allah dia orang baik. Beb, kalau dia bermaksiat kepada Allah, Beb, gimana Beb? Kau boleh benci sama perbuatannya, tapi kau gak boleh benci sama orangnya. Mungkin sekarang dia maksiat kepada Allah, besok dia taubat kepada Allah. Tapi lagi-lagi ini pede kadang-kadang. Saya orang majelis, saya orang pengajian, ngelihat perempuan pakai motor gak pakai jilbab, ahli neraka ini. Emang bapak kau yang punya neraka? Enak nih yang kau masuk orang neraka. Ngelihat ada laki-laki, maaf deh setengah mateng, kelakuannya begini begitu. Ya Allah, kesian nih orang ini. Oh ini ahli neraka. Laknatullah, ini dilaknat oleh Allah yang menyerupai perempuan. Benar Nabi bilang kayak begitu. Tapi kalau ente cinta kepada hamba Allah, ente cinta sama umat Nabi Muhammad, ketika ente melihat orang gak baik, perbaikin. Ngelihat orang salah, benerin. Tapi ingat, memberikan nasihat kepada orang lain jangan dengan nafsu, tapi dengan hati. Maafi qalbi dakhala dalam, apa yang dari hati insya Allah akan sampai kepada hati ini.
hati-hati, pakai perasaan, pakai cinta. Ya Allah, ini umatnya Nabi siap, ya Allah, sampai kapan dia begini? Ya Allah, doain, ajak makan, duduk sini, udah makan belum? Makan. Udah kenyang, makan. Ngaji yuk, hadir majelis yuk. Ini kadang-kadang baru ngaji seminggu, ngaji sebulan, pulang-pulang ekstrim. Pulang ke rumah lihat istrinya, semalam aku ngaji sama Habib Bagir, kalau orang perempuan gak nutup aurat, lakinya masuk neraka. Pulang-pulang ke rumah, istrinya bilang, gara-gara tahu aku sial, gara-gara tahu aku masuk neraka, tutup itu aurat. Itu istrinya, bukan nutup aurat, yang ada gila istrinya. Coba lihat bil hikmah wal mau'izah hasanah, dengan ucapan yang baik, dengan kalimat yang baik. Belikan jilbab di pasar Parit 2. Di Parit apa namanya? Ya Parit 2, beli itu jilbab. Jilbab 10.000, pulang bungkus pakai kado. Jantung hati, dia sayang ke istrinya. Ini abang kau nak pulang bawa jilbab. Dibuka sama istrinya, Masya Allah abang, ini jilbab bagus benar, cobalah kau pakai. Dipakai sama istrinya, ya Allah, kata suaminya, pangling aku, macam bidadari kau nih. Wah, itu istri kalau dengar pujian dari suami kelapak-kelapak, senang, girang, insya Allah tidur pakai jilbab. Tidurnya pakai jilbab. Subhanallah. Nah ini nih, jangan ada kita prasangka buruk kepada orang lain. Jangan ada kebencian sama orang. Jangan ada kedengkian sama orang. Rasulullah menegaskan, la tahassadu, jangan saling hasud. Wala tajassasu, jangan suka cari-cari kesalahan orang lain. Wala tabaghadu, jangan bikin kesel orang lain. Jangan suka buka aib orang lain. Wa kunu ibadallah ikhwanan, jadilah kalian hamba Allah yang saling mencintai satu sama lain. Al-muslim akhul muslim, muslim satu sama muslim yang lain dia saudara. La yadrimuhu, jangan kau zalimi. Wa la yaslimuhu, jangan kau belakangi. Jangan kau halalkan darahnya, jangan kau hilangkan kehormatannya, enggak boleh. Haram. Na'udzubillah subhanallah yang zalim. Tahu enggak apa yang menyebabkan adawah permusuhan? Tahu enggak apa yang menyebabkan su'ul khatimah? Tahu enggak apa yang menyebabkan kehancuran? Apa coba? Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad mengatakan, hubbul mata wa hubbul jah fantabi. Ini dua penyakit kehancuran apa? Yang pertama jabatan, yang kedua harta. Ini dua penyakit ini. Jabatan dan harta ini paling balak, ini biangnya balak nih. Jabatan, harta, musibah tu ammah, Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Musibah yang ammah, musibah yang menimpa bahkan di zaman keluarga Nabi besar Muhammad, di zaman Imam Hasan, di zaman Imam Husain. Lihat, di mana-mana kejadian begini. Pemilihan presiden ribut, muslim satu sama muslim lain saling caci, saling maki. Polisi ribut sama masyarakat, polisinya mukmin, masyarakatnya mukmin. Yang tepuk tangan siapa? Yahudi. Yang tepuk tangan siapa? Nasrani. Makanya Nabi Muhammad SAW itu diriwayatkan dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan bahwasannya, satahrisuna 'alal imarah wa satakuna anha nadamah yaumal qiyamah. Nabi Muhammad SAW menegaskan bakal datang akhir zaman, di mana zaman tersebut orang-orang berebutan sama kepemimpinan, dan ingat, gara-gara kepemimpinan tersebut seseorang akan merasakan penyesalan besok di yaumul qiyamah. Satahrisuna 'alal imarah wa satakuna anha nadamah yaumul qiyamah. Itu gara-gara harta, gara-gara jabatan, seseorang akan merasakan penyesalan besok di yaumul qiyamah. Wal billahi min zalik. Tapi ingat, kalau datang waktunya pemilihan pemimpin, kita harus wajib mencari pemimpin. Wajib kita memilih pemimpin, harus kudu wajib. Dan harapan kita gimana caranya pemimpin-pemimpin kita seorang mukmin, seorang muslim. Jangan anti juga, nggak boleh.
cari pemimpin yang muslim, pemimpin yang mukmin, pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah. Wajib, baik dari pimpinan daerahnya, pimpinan kenegaraannya, wajib kita cari orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Tapi ingat pesan Habib, ini dikit lagi kita pilkada nih. Dikit lagi pilkada. Rekam dan anak tegaskan kepada antum sekalian. Majelis kita tidak mengajak kepada salah satu kandidat. Bahkan saya haramkan apabila saya berucap kepada antum sekalian mengajak kepada salah satu pemimpin. Setuju nggak? Setuju nggak? Terserah, ini prinsip anak. Ente mau ikut syukur, nggak mau ikut ya udah. Dan Habib Bagir mengharapkan ente golput. Golput nggak boleh, milik wajib. Tapi ingat, dewasa dalam berpolitik. Dewasa dalam berpolitik. Bodoh kita berantem cuma cara-cara begini doang kan. Kesian kita. Sholat kita bagus, Al-Quran kita bagus, ngajinya kita bagus. Gara-gara urusan kotoran kita putuskan tali silaturahim. Gila nantinya. Yang tadinya ngopi bareng gak ngopi lagi. Yang tadinya nongkrong bareng gak nongkrong bareng lagi. Oh, si fulan kelompoknya itu, si fulan kelompoknya itu. Ente mukmin, ente muslim, ente udah dibungkus oleh Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Gak ada yang misahin dengan la ilaha illallah. Ente mau lomba main futsal, silakan ngadu main futsal. Enggak, habis pulang main futsal jangan berantem. Yang menang menang, yang kalah kalah. Maka pesan Habib, prinsip majelis kita apa? Qul hadhihi sabili. Katakan ini jalannya Allah, jalannya Nabi besar Muhammad, jalannya para aulia, jalannya para salihin. Ad'u ilallah. Kita cuma mengajak hanya untuk kepada Allah. Prinsip majelis kita hanya mengajak kepada Allah, gak ngajak kepada organisasi, gak ngajak kepada hawa nafsu, gak ngajak kepada salah satu kandidat. Gak, tugasnya ulama mengajak semuanya hanya untuk kepada Allah. Ad'u ilallah ala basirati ana wa man ittaba'ani alal huda. Dan mencari petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti siapapun calon pemimpin kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kasih pemimpin yang baik, Allah kasih pemimpin yang amanah. Jadi beda pilihan itu wajar. Beda pilihan itu wajar. Saudara tetap saudara, ngopi tetap ngopi, ketemu tetap negur. Jangan kekanak-kanakan, jangan kayak anak kecil. Gimana mau bawa kita dalam kebaikan kalau satu dengan yang lainnya aja udah gak akur, repot kalau kayak begitu. Ayo yang rukun, ayo yang damai. Sebab apa? Allah gak turunin rahmat pada suatu kaum kalau di situ ada yang memutuskan tali silaturahim. Yuk pulang dari majelis ini kita bawa kedamaian, kita bawa perubahan. Ini Muharram, tahun baru Islam kita, perbarui keadaan kita. Ya Rabb, kita minta kepada Allah, Allah jaga hati kita, Allah perbaikin keadaan kita, Allah bimbing kita. Ini walaupun kali ini kita punya 4 calon ya, punya 4 calon, kita doain semuanya. Di antara mereka Allah Ta'ala jadikan pemimpin yang amanah, yang taqi, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maaf sebelumnya kenapa saya menyampaikan seperti ini, karena saya sedih. Hati saya sedih kalau seandainya yang tadinya duduk bareng cuma gara-gara begini gak duduk bareng lagi. Yang tadinya rukun jadi gak rukun. Na'udzubillah, subhanallah. Intinya kita ini dibalut oleh la ilaha illallah. Jangan satupun di antara kita yang memutuskan tali silaturahim. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita, Allah bimbing kita, Allah perbaiki keadaan kita, Allah perindah zahir dan batin kita. Allah majal zaman hada zaman marhuman, wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suman, wa la tajal fina wa la minna wa la ma'ana sajjan wa la ma'ruma. Allahumma waffiqna lil khair wa anhu alayhi wa waffiqna lil khair wa inna alayhi. Allahumma ya kafiyal bala, ikfina al bala qabla al-nuzul ila as-sama'. Allahumma inna
Rabbi salli ala Muhammad wajma' min syarri ma tafarraq. Ya Rabbi salli ala Muhammad wajma' min syarri ma tafarraq. Ya Allah, satukan hati kami dengan yang lainnya ya Allah. Jangan ada perselisihan di tengah-tengah umat Islam ya Allah. Jangan ada permusuhan di tengah-tengah umat Islam ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kami seorang mukmin yang baik, jadikan kami seorang mukmin yang bertakwa. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan amal ilmu kami ya Allah dihiasi dengan pengamalan ya Allah. Ya Allah, jadikan ilmu kami disertai rasa takut kepada Engkau ya Allah. Jadikan ilmu kami disertai rasa tunduk kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, kami hamba-Mu yang banyak dosa, kami hamba-Mu yang banyak lupa, kami hamba-Mu yang banyak bermaksiat, kami hamba-Mu yang banyak khilaf. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, namun kami mendosa ini ya Allah masih Engkau hadirkan di rumah-Mu, di tempat yang Engkau cintai, di tempat yang Engkau muliakan, di tempat yang Engkau ridai. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami yakin doa kami pada malam hari ini akan dijabah oleh Engkau ya Allah. Maka kami minta ya Allah, kabul segala hajat kami, permudah segala urusan kami ya Allah, sembuhkanlah kami dari segala macam bentuk penyakit ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jaga orang tua kami, jaga istri kami, jaga anak-anak kami, jaga guru-guru kami, jaga sesepuh kami, jaga tetangga kami, jaga masyarakat kami, jaga pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Berahmatika ya Arhamar Rahimin, ya Jalal wa Rahman Masakin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah.